Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala habibina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatid dan para ustadzat. Ini ada ustadzat sini, pojok. Khususnya DKM Al-Kautsar Haji Effendi. Mana? Ya, Effendi. Ini Haji Effendi udah berapa periode, Wan? 2015. Pertama kali berkunjung Haji Effendi, masih Haji Effendi sampai sekarang. Juga Bapak Kiai Haji Idris asli. Ya, jadi di Jamiah Subuh, Bapak-bapak yang jamaah yang di Al-Kautsar ini perlu tahu, Jamiah Subuh kita punya dua Idris. Ada Idris asli, ada yang enggak asli. Ya. Idris senior, kalau senior umur saya. Ya, tapi kalau senior yang lainnya beliau. Ya, beliau muridnya langsung Habib Ali Asghaf rahimahullah wa yaghfir lahu. Dan para ustadz-ustadzat yang lain, jamaah DKM se-Kota Depok yang tergabung dalam Jamiah Subuh hari Sabtu pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya saudara-saudara kita yang sekarang sedang dalam serangan. Saya tidak pernah menyebutnya mereka yang menyerang itu Israel. Israel itu adalah sebutan nama salah satu seorang nabi sebenarnya. Ya, mereka Nabi Yakub. Ya, mereka itu yang menyerang adalah Yahudi Zionis, Al-Yahud As-Sahyun. Zionis, ya, penjajah yang pernah digoreng sama Hitler di Jerman waktu nyerang Jerman. Nah, sekarang pengen digoreng lagi sama mujahidin Filistin. Kenapa? Karena Filistin adalah Ardul Isra, ya, buminya Isra, ya, peristiwa Nabi Muhammad SAW, perjalanan Isra Mi'raj, dan juga sebagai Ardul Mahsyar kata Nabi. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu titiknya di situ. Ini kata Rasul SAW. Ya. Makanya minimal kita, ya, doakan, ya, mereka juga para mujahidun. Ya, kalau kita mau berangkat ke sana perang, kita kagak sanggup. Karena syarat pertama, ya, para mujahidin pasukan Brigadir Al-Qassam adalah hifdzul Quran. Hafal Quran. Ada hafal Quran 30 juz. Ya, 30 juz. Ya, belum push up-nya tuh 100 kali. Ya, itu baru hifdzul Qurannya, juznya. Puasa Senin Kemisnya nggak putus, tahajudnya nggak boleh putus. Pendaftaran pertama, ya, selama 40 hari 3 bulan terakhir, sholat subuhnya nggak pernah tinggalkan di masjid. Tuh pendaftaran pertama syaratnya. Ya. Kira-kira ada yang lulus gak nih kalau kita daftar ke sana? Ya, kita doakan aja lah, mudah-mudahan doa insya Allah
dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya akan membawakan sebuah tema di sini dari kitab ini ya, yang masih terkait dengan kita masih hangat dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadlus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiru min tarkiha. Keutamaan salawat kepada nabi dan peringatan untuk meninggalkannya. Ya, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan hati-hati kalau orang yang enggak pernah atau pelit baca salawat. Ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wal mardud illa as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepakat para ulama bahwa semua amalan-amalan kita ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Ada yang makbul, ada yang mardud. Ada terima, ada ditolak. Kecuali apa? Kecuali sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapapun sholawat pasti diterima. Ya, ntar beberapa dalil. Seorang syair mengatakan, adimis sholata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadi. Ya, berdawamlah, selalulah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diterimanya itu pasti dan tidak akan ditolak. Ya, amalan salawat kita. Pekerjaan-pekerjaan amalan-amalan kita bisa ditolak, bisa diterima, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lamma khalaqallahu subhanahu Hawa nadhara Adam ilaiha faqala ya Rabb zawwijni minha. Subhanallah, ini fitrah ini ya, laki-laki melihat perempuan. Ketika Allah menciptakan Hawa, ibunda Hawa, lalu Nabi Adam melihat Hawa, naksir enggak? Naksir. Lalu Nabi Adam bilang sama Allah, ya Allah, zawwijni, nikahin saya dengan wanita itu. Subhanallah. Mintanya sama Allah. Ya. Karena apa? Karena belum ada walinya Adam, manusia pertama. Faqala Allah Ta'ala wa ma mahruha ya Adam. Ya, kalau ente nikahin Hawa, mahar ente apa? Ditanya, faqala ya Rabb ma'a'lam. Ya Rabb, enggak tahu saya maharnya apa ya. Ya. Qala Allah Ta'ala ya Adam salli ala Muhammadin 10 marratin fa shalla Adam alaihi kama amarahu al-Jabbar jalla jalaluhu. Fazawwajahu Allah Subhanahu wa taala minha, dalam kitab Bustanul Arifin. Kata Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, salawatlah kepada Nabi Muhammad SAW 10 kali. Lalu saya nikahan engkau dengan Hawa. Jadi maharnya salawat. Ya. Hah? Ya, daripada sajadah. Kan gitu. Perangkat sholat, alat sholat, kan gitu. Ya, ada yang maharnya surat Ar-Rahman, hafalan. Gitu. Anak saya dulu hafalan surat Ar-Rahman karena nggak siap, niatnya ngelamar, mau dinikahin sama mamangnya, udah nikahin aja, udah ada walinya gitu. Udah kita kagak siap, udah kalau gitu maharnya baca surat Ar-Rahman. Hafal nggak ente? Alhamdulillah hafal. Gitu. Begitu boleh ya, jangankan surat Ar-Rahman dengan sholawat ya, walau khataman min hadid, jangan dipersulit. Nikah walaupun cincin dari besi, bukan dari emas. Nah, kita kan gede-gedean dengan mas kawin 5 kg emas dibayar tunai. 5 kg, 5 gram maksudnya. Ya. Jadi jangan main mahal-mahalan ya. Bisa jadi riya nanti kan. Nah, ini selanjutnya nih. Qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi tarjamati Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadili rahimahullah,
Qala Abul Mawahib ra'aitu sayyidal alamin faqultu, ini mimpi dia bermimpi ya, ra'aitu sayyidal alamin maksudnya mimpi. Faqultu ya Rasulullah salatullahi ashran liman shalla alaika marrah wahidah. Wahai Rasulullah, ya, dalam dialognya itu, salawat kepadamu 10 kali dibalas 10 kali bagi yang bersalawat 1 kali. Ya, jadi sini sudah sepakatan ulama ini. Hadisnya jelas. Salawat 1 kali, balasannya 10 kali. Ya, itu hanya Allah itu. Kalau kita mah kagak bisa begitu. Ya, Ustadz ngasih saya 100.000. Ya, terus saya ngasih lagi ke Ustadz 1 juta. Ada nggak begitu? Hah? Ada wali kota kali. Tapi ente nggak pernah ngasih, ya ente ngasih dah. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Apakah balasan 10 kali lipat salawat itu bagi yang hatinya hadir? Maksudnya hati itu khusyuk. Kita kan kalau amal-amal kan kita niatin, kita khusyuk gitu kan. Kata Rasulullah, qala la bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Dan itu dibalas oleh Allah 10 kali salawat kepadaku walau dia lagi lengah. Ini ada nenek-nenek nih latahan, ya kan? Latahan kan gitu, daripada latahan jorok-jorok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dapat pahala itu latahan. Ya, dapat pahala. Bu ya. Ibu sini ada yang latahan enggak? Biasanya mama suka latahan. Ya, jadi latahannya sholawat tuh, ya. Fayu'tihi Allahu amsalal jibal minal malaikati tad'u lahu wa tastaghfir lahu. Bukan sekedar itu kita sholawat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya itu pahala seperti pegunungan, satu pegunungan penuh dihadiri oleh malaikat berdoa dan istighfar untuk dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa amma idza kana hadiral qalbi fiha fala ya'lamu thawaba dzalika illa Allah. Sedangkan orang yang selawat dia itu khusyuk, hadirul qalb, ya, hatinya hadir, maka pahalanya itu enggak terkira, hanya Allah yang tahu gitu, ya. Seperti pahala apaan? Pahala puasa, ya, Allah yang tahu gitu. Subhanallah. Dalam kitab Jarabul Miskin. Yang keempat, as-salatu ala nabi. Di sini kuliah subuh sampai jam berapa ya biasanya, Pak Haji? Hah? Syuruk ya. Hah? Ceramahnya lama biasanya. Ini gelaran enak nih ceramahnya nih. Giliran siapa nih? Ustadz ya? Ya. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhun min man la syaikhalah. Ibaratnya salawat itu seperti syekh yang enggak punya syekh lagi. Guru enggak ada guru lagi. Gurunya udah. Fala tahtaju ila syaikhin wala ila hudur. Ya, maka enggak membutuhkan syekh, ya, dan tidak membutuhkan hudur. Membutuhkan syekh guru nanti cara-cara dan melafalkan salat itu aja, salawat, ya, itu aja kita butuh guru. Wabil huduri akmal, dengan hudurul qalb itu lebih sempurna. Wala yubtilu harriya. Nah ini. Jadi pekerjaan semua amal ibadah kita bisa batal karena riya kecuali salawat. Ya Pak ya? Ya, hadisnya jelas. Qori ada riyanya dan ada hilang pahalanya. Bahkan dalam hadisnya dikatakan bisa masuk neraka kalau dia riya. Itu qori. Ya kan? Al-Qura. Ya, yang lainnya begitu kecuali salawat. Ya, jadi yang salawat masjid itu insyaallah enggak usah. Karena kadang-kadang nih orang keras-keras banget di masjid baca salawat, mau riya apa? Dapat pahala. Ya. Ya kan begitu kan? Kadang-kadang kan suaranya cakep tuh. Ya Habibi ya Muhammad. Sekarang banyak pakai gitu tuh. Itu Habib Syekh ya. Nah itu nggak ada riya, itu nggak ada riya. La yubtiluha illa riya. Lanjut.
Qala ba'dus salihin kana li jarun musrifun ala nafsihi. Saya punya tetangga, dia itu ada dosa, punya dosa. Banyak dosanya, sering israf. Israf ala nafsihi itu maksudnya sering banyak dosa. Sering iseng gitu sama tetangga. Wa kuntu amuruhu bitaubati falam ya'fal. Dan saya mengingatkan dia untuk taubat, tetapi dia tidak lakukan. Falamma mata ra'aituhu fil jannah. Ya, ini minas sam'iyat ya, kabar ini. Ketika dia meninggal, saya melihatnya sudah masuk ke dalam surga. Subhanallah. Orang berdosa sudah taubat enggak, tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam surga. Faqultu lahu, dalam barzakh ada surga enggak? Hah? Raudhah min riyadil jannah. Ada surga enggak dalam alam barzakh? Alam kubur. Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jinan. Kan gitu doanya. Jadi ada ya, dalam alam barzakh sudah disediakan juga surga, kenikmatan oleh Allah. Bahkan kata Nabi dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim mengatakan orang soleh dengan kenikmatannya kadang-kadang dikasih izin restu sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangin anaknya. Suka mimpi sama bapak? Suka mimpi sama bapak? Ya, didatengin gitu. Ya, itu salah satu isyarat bahwa memang arwahnya arwah yang baik dikasih izin sama Allah ya untuk melihat anak-anaknya ngedoain saya enggak gitu ya, anak-anaknya kalau sedekah ya atas nama saya enggak, atas namain saya enggak gitu. Sedekah mah kita sedekah aja gitu. Saya mau sedekah biar anak saya lulus, ingatnya sama anaknya sama babanya udah kagak kenal gitu. Kadang-kadang begitu ya Ustaz ya, Ustaz Lutfi masih ada babanya ya. Jadi fakultu mana itu tadi? Falamma ra'aituhu fil jannah. Saya melihatnya dia sudah mengalami kenikmatan di alam barzakh. Fakultu lahu bima nilta hadhil manzilah. Kok ente bisa dapat manzilah ini? Ente kok dapat kedudukan kayak gini? Ya, ente kan orang kemarin kita lihat di dunia suka iseng sama tetangga. Ya, hadartu muhadditsan fasami'tuhu. Suatu saat saya mendengar seorang ustadz lagi ceramah, gitu. Ya, muhadditsan, ya maksudnya ya sedang ada yang mengatakan muhaddits ini ada ahli hadis, sedang memberikan ceramah. Fasami'tuhu, lalu aku mendengar. Yaqulu, dia bilang, man rafa'a sautahu bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Farafa'tu sauti bis salati alaihi wa rafa'al qaumu aswatahum faghafarallahu lana jami'an. Subhanallah. Jadi dia bilang, si ceramah ini bilang, barang siapa yang mengangkat suaranya bersalawat kepada Nabi, wajabat lahul jannah, dia dipastikan masuk surga. Farafa'tu sauti, maka saya mengangkat suara saya. Rupanya nih anak nakal, dia punya suara yang bagus. Ya, di tempat saya ada tukang bakso, suaranya bagus banget, sholawat itu. Baca sholawat yang tadi itu. Itu namanya sholawat apa sih itu? Bukan, ya Habibi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Enak gak? Enak ya? Ya iseng juga ini dapat pahala, kata Nabi tadi ya. Farafa'tu sauti bis salati alaihi wa rafa'al qaum aswatahum. Lalu saya angkat suara saya, yang lain pada ngikutin. Kayak tadi itu, salawat. Ikutin yang lainnya. Faghafarallahu lana jami'an. Allah memaafkan dosa-dosa kita semuanya gara-gara satu orang. Siapa tadi yang tugas? Nah, Ustaz. Iya, kita udah maafin semuanya. Ya. Terakhir, An Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar falamma raqiya ad-darajatal awla qala amin thumma raqiya thaniyata faqala amin thumma raqiya thalithata faqala amin faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin thalatha marrat. Ya, jadi
naik mimbar, naik tangga, tangganya 3, setiap 10 kali naik mengatakan amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau mengatakan amin sampai 3 kali ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, lamma raqitu, ketika saya naik tangga yang pertama, ja'ani Jibril, malaikat Jibril datang, faqala syaqiya, sengsara, abdun adraka Ramadan fansalakha minhu, dia sudah masuk bulan Ramadan sampai lepas itu bulan Ramadan selesai, walam yughfar lahu faqultu amin, dan dia tidak dimaafkan dosanya dan aku mengatakan amin. Ya, hati-hati, ini doanya malaikat Jibril diaminin sama Rasulullah. Yang kedua, syaqiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah faqultu amin. Sengsara, kata malaikat Jibril, ya, seorang hamba, seorang makhluk, dia masih punya kedua orang tua atau salah satunya, tetapi keduanya itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Faqultu amin, aku mengatakan amin. Ya, maksudnya apa? Manfaatkan peluang ketika ayah ibu masih ada di tengah kita. Kalau nggak ada, banyak caranya. Ya, itu nanti penceramah itu tambahin itu. Ya. Tsumma qala syaqiya 'abdun dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaika. Sengsara seseorang yang jika engkau disebut, nama engkau Muhammad disebut di sisi dia, tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Faqultu amin. Ya, jadi doanya itu sengsara orang yang disebut nama Nabi, ya, dan dia tidak bersalawat. Ya, setiap disebut salawat. Ya, yang tidak boleh, bukan tidak boleh. Para ulama mengatakan makruh, ya, tapi banyak juga yang mengamalkan. Janganlah kalian la tusallu alayya salatal batra. Ya, namanya salawat yang mandul. Salawat, apa salawat yang mandul? Ditanya, taquluna Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun. Ya, jadi cuman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nggak diterusin wa ala alihi, paling tidak itu wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammad atau wa ala alihi wa sahbihi. Ya, itu yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad as-sa'iqul muhriqah. Ya, terkait satu lagi deh ya, terkait Maulid Nabi ini. Maulid Nabi panjang nih kalau dibahas. Ya, diterusin jangan. Hah? Sebelum jam 6 soalnya syuruk sebelum jam 6. Kalau subuh 4.20 ya. Berarti 5.45. Enggak, belum sampai. 40. Al-ihtifal bil maulidin Nabi syarif ta'birun anil farah wasurul mustafa. Ini jelas. Ya, peringatan Maulid adalah sebagai sebuah ungkapan rasa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafa'a bihil kafir. Orang kafir juga bisa dapat manfaat dari itu. Nah, ceritanya itu faqad jaa fil Bukhari. Dalam hadis Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yaumil itsnain bisababi 'itqihi li Thuwaibata jariyatihi lamma basyarathu bi wiladati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang hamba sahaya namanya Thuwaibah, ya, di zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah dia datang Thuwaibah kepada tuannya. Tuannya siapa? Tuannya Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW. Dia ngasih tahu, memberikan kabar bahwa telah lahir Muhammad sebelum menjadi Nabi ini, telah lahir, melahirkan Abdullah, ya, Aminah melahirkan nama anaknya Muhammad. Girang nggak tuh paman? Girang banget rupanya Abu Lahab mamangnya lahir Muhammad. Subhanallah. Dengan saking girangnya dia bebasin tuh hamba sahayanya yang bernama Thuwaibah. Ketika Nabi diutus, dia mengingkari Nabi Muhammad SAW sampai turunnya surat Al-Lahab, surat Tabat, surat Al-Lahab. Ya, dia ahli neraka. Nah, setiap hari Senin dalam hadis Bukhari,
karena lahirnya Nabi Muhammad SAW hari Senin. Pak Haji lahir hari apa, Haji? Ingat nggak lahirnya hari apa? Pak Haji lahirnya hari apa? Hari Minggu. Ya. Kalau saya Selasa. Senin. Kudu puasa terus. Ya. Setiap Senin azabnya Abu Lahab diringankan. Ya biar diringankan, jangan mau Pak dapat azab, jangan ya. Nauzubillah min zalik. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya. Ya, dengan ini kita terdorong, terpacu untuk kita jangan lupa tiap hari melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dengan itu kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Allahumma fiqh rahmat tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.